Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Putri Ardina. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 3 lain akan mempresentasikan salah satu hasil diskusi di kelompok kami mengenai teknologi 3D printing pada artificial. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Azmi Putri Ardina, lalu ada Seigina, lalu ada Dewi Rini, lalu ada Hairunisa, dan Aulia Syahid. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu nih, apa sih hal yang melatar belakangi pembuatan laporan ini begitu ya. Poin pertama di sini adalah peningkatan populasi manusia bumi. Perkiraan pertambahan populasi di bumi ini pada tahun 2050 itu akan mencapai sekitar 8 miliar populasi. Tentu dengan meningkatnya populasi di dunia, maka dibutuhkan peningkatan produksi daging sekitar 50-73% untuk mempertahankan permintaan per kapita dari populasi yang akan terus bertambah. Maka dari itu diciptakan teknologi artificial meat ini atau daging buatan yang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen di masa yang akan datang. Gitu. Lalu poin kedua ada emisi gas rumah kaca, di mana seperti yang kita tahu bahwa sektor peternakan ini memiliki atau menghasilkan limbah yang cukup banyak gitu bagi atmosfer sehingga akan mengakibatkan emisi gas rumah kaca jika terus-menerus limbah tidak dikelola dengan baik. Begitu, sehingga dengan adanya artificial meat akan menurunkan produksi daging ternak konvensional sehingga akan menurunkan juga jumlah limbah yang akan merusak atmosfer bumi begitu. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan lahan di mana jika menggunakan ternak konvensional tentu akan membutuhkan lahan yang sangat luas ya, lahan yang sangat besar. Dengan adanya teknologi artificial meat ini lahan yang digunakan akan jadi lebih ringkas atau lebih sedikit sehingga lahan lain bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat begitu. Boleh di next. Nah, dari tadi kita bahas artificial meat. Artificial meat sendiri apa sih? Nah, dia ini adalah daging buatan atau pengganti daging yang memiliki kualitas protein yang setara atau lebih baik jika dibandingkan daging ternak konvensional. Daging ternak konvensional sendiri adalah ternak yang biasa kita lihat ya kehidupan sehari-hari. Ada peternak, ada juga hewan yang diternakan, dan juga ada lahan peternakan. Begitu. Artificial meat ini memiliki 3 kategori. Boleh di next. Kategori pertama adalah meat substitutes. Meat substitutes ini adalah pengganti daging yang terbuat dari sumber protein nabati ya, seperti kacang kedelai, gandum, atau mikroprotein lainnya begitu. Nah, konsumsi protein nabati ini secara tidak langsung memiliki emisi karbon total yang lebih sedikit gitu dibandingkan menggunakan protein hewani begitu. Antara 2 sampai 15 kg protein nabati bahan tanaman ini dibutuhkan untuk menghasilkan protein 1 kg. Jadi tetap disesuaikan agar proteinnya masih bisa berimbang mencukupi kebutuhan protein bagi tubuh manusia. Begitu. Kategori kedua adalah modified meats, di mana ini adalah modifikasi genetik ternak agar menghasilkan daging yang ramah lingkungan, seperti penambahan enzim fitase yang disekresikan dalam air liur untuk mengurangi konsentrasi fosfor yang ada dalam limbah sehingga menghasilkan fosfor yang sedikit dan akan menurunkan emisi gas rumah kaca. Begitu. Kategori ketiga adalah cultured meats atau cloning hewan yang memungkinkan bisa meningkatkan produksi jumlah individu suatu populasi agar lebih banyak tanpa diternakan secara manual begitu. Kalau misalnya yang sudah umum seperti teknik kultur jaringan pada tanaman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Syafitri. Baik, poin selanjutnya adalah jadi salah satu teknologi dalam artificial meat itu adalah 3D printing. Nah, dalam kesempatan kali ini teknologi 3D printing dibagi menjadi 3 poin bahasan utama. Yang pertama, teknologi ini telah dikenal karena kemampuannya itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi teknologi 3D printing ini
mulai digunakan untuk menghasilkan suatu produk makanan baru. Poin selanjutnya adalah teknologi 3D printing itu berpotensi kontroversial karena melibatkan penggunaan daging yang dibudidayakan di laboratorium dan juga itu menggunakan bahan berbasis, ada yang menggunakan serangga untuk mendukung konsumsi etis, ketahanan pangan, dan inisiatif kelestarian lingkungan. Kemudian pada poin selanjutnya, teknologi 3D printing akan menghasilkan produk makanan dengan struktur yang rumit dan mengurangi biaya material dan energi. Nah, teknologi 3D printing itu juga terdiri dari mesin manufaktur yang membuat objek 3D tiga dimensi berdasarkan desain yang telah dibuat di software desain atau manufaktur yang berbantuan komputer. Baik, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk cara kerja dari teknologi 3D printing untuk artificial meat, yaitu pengembangan daging 3D printing pada umumnya dibuat dengan menyesuaikan kualitas, rasa, dan tekstur yang sama dengan daging pada aslinya. Nah, secara garis besar, proses 3D printing itu memasukkan prototipe ke dalam perangkat lunak dengan bantuan komputer, kemudian diubah ke dalam bentuk file, lalu diproses oleh printer 3 dimensi. Nah, langkah pertamanya itu adalah menyiapkan bahan-bahan protein alternatif yang dapat terbentuk dari protein nabati untuk membentuk otot, darah, dan lemak menyerupai daging. Komponen utama yang menjadi penilaian dalam pembuatan daging buatan adalah warna, tekstur, dan juga rasa yang sebisa mungkin dibuat dan memiliki sensasi yang sama dengan daging yang aslinya. Yang kedua, seluruh bahan penyusun akan dimasukkan ke dalam mesin 3D bioprinter. Nah, berdasarkan gambar yang kami tunjukkan di sini adalah salah satu contoh mesin 3D bioprinter dengan kepala tunggal. Untuk pencetakan makanan sendiri biasanya digunakan kepala cetak tipe extruder dengan model nozzle. Model nozzle itu adalah bagian ujung printer. Nah, yang di sini ada yang berbentuk ganda, ada juga yang berbentuk tunggal. Dari gambar yang kami tunjukkan di sini adalah salah satu yang berbentuk tunggal. Yang ketiga itu adalah pada saat mencetak daging, pasta daging itu harus dicetak pada suhu di bawah 4 derajat Celcius. Mengapa? Karena saat mencetak daging, suhu itu penting untuk dikontrol untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan agar daging tidak mudah rusak. Oke, next. Selanjutnya, penerapan teknologi 3D printing di kehidupan. Adanya teknologi 3D printing ini dapat membuka peluang untuk bisa merubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Dengan adanya teknologi makanan vegan. Beralih ke makanan vegan sendiri memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat membuat produksi pembuatan makanan menjadi lebih cepat, mengurangi jumlah konsumsi sumber makanan hewani, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan terhindar dari resiko kolesterol dan menurunnya demand terhadap produk hewani, sehingga dapat memperlambat perubahan iklim. Teknologi makanan vegan bekerja melalui 3D printing dengan dilakukan dengan menyiapkan bahan makanan mentah ke dalam printer, kemudian melakukan pengaturan resep masakan yang akan dibuat, dan selanjutnya printer akan mencetak makanan dalam waktu yang singkat. Beberapa restoran yang telah menerapkan teknologi 3D printing yaitu perusahaan Redefine Meat. Perusahaan asal Israel ini telah mengembangkan daging vegan yang dibuat melalui 3D food printer dengan nama AltStick atau Alternative Stick. Redefine Meat sendiri berhasil mencetak daging imitasi yang terbuat dari kedelai, protein kacang polong, lemak kelapa, minyak bunga, dan bahan makanan nabati lainnya tanpa menggunakan bahan makanan yang berasal dari hewani satupun. Manfaat dari steak vegan sendiri yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dikarenakan mengandung protein nabati, bahan alami, tinggi protein, dan tidak mengandung kolesterol. Selain itu, steak vegan juga dapat digunakan sebagai penanda bahwa teknologi makanan vegan akan terus berkembang di masa mendatang, serta ketersediaan pangan yang berasal dari hewani dapat habis sewaktu-waktu. Maka dari itu, kita harus memikirkan agar dapat beralih konsumsi ke sumber makanan yang berkelanjutan. Perusahaan lain yang menggunakan teknologi 3D printing adalah perusahaan asal Israel yaitu Save4Eat. Perusahaan ini
Perusahaan ini telah meluncurkan burger nabati yang dicetak menggunakan mesin printer 3D. Untuk membuat burger ini hanya membutuhkan waktu 6 menit. Dengan hadirnya penyajian burger berteknologi tinggi ini semakin menguaskan pasar makanan nabati di dunia. Perusahaan Safor Eat ini telah bekerja sama dengan perusahaan layanan makanan Yardzin Sela yang memasuk perusahaan teknologi tinggi Israel dan menjalin kesepakatan dengan Sodexo untuk menyajikan burger vegetarian ke berbagai universitas di Amerika Serikat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dewi. Ya, selanjutnya itu kelebihan teknologi 3D printing pada artificial meat. Yang pertama, teknologi 3D printing ini memiliki desain produk yang kompleks dan komposisi nutrisi yang diinginkan. Jadi, daging yang dihasilkan ini desainnya itu didesain secara kompleks dan rumit, serta komposisinya ini dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Seperti misalnya kita ingin menghasilkan komposisi daging dengan tinggi protein, rendah lemak, itu dapat disesuaikan pada proses pembuatan. Nah, yang kedua, pembuatannya ini memanfaatkan bahan yang efisien dengan sedikit limbah atau tanpa limbah. Jadi daging yang dibuat dengan teknologi 3D printing ini kan dapat menggunakan protein alternatif seperti protein yang berasal dari nabati, yang mana protein tersebut menghasilkan limbah yang lebih sedikit bahkan tanpa limbah sama sekali. Nah, yang ketiga, daging yang dihasilkan ini memiliki tekstur yang realistis, artinya daging yang dihasilkan dengan teknologi 3D printing ini menghasilkan tekstur yang hampir mirip dengan daging pada umumnya atau daging asli gitu. Nah, yang keempat, memiliki kombinasi rasa yang unik, dan yang kelima, teknologi 3D printing ini bekerja secara otomatis hingga menghemat tenaga kerja karena tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Dan yang terakhir, kelebihan dari teknologi 3D printing ini yaitu menghasilkan produk yang seragam serta penyertaan bahan fungsionalnya itu sesuai dengan permintaan. Jadi produknya itu seperti bentuk dan ukurannya itu seragam. Berikutnya. Nah, berikutnya merupakan kekurangan dari teknologi 3D printing. Nah, yang pertama, untuk produk dagingnya ini, untuk saat ini hanya dapat dimasak dengan metode sauce fight. Metode sauce fight ini merupakan metode memasak yang memanfaatkan pengaturan suhu dengan medium air yang presisi, yaitu 60 derajat Celcius, yang mana tujuannya itu untuk mempertahankan saripati pada makanan. Nah, yang kedua, untuk batas konsumsi maksimum pada produk daging buatan ini masih belum ditentukan berapa gitu, karena kajiannya ini masih belum banyak. Nah, untuk yang ketiga, teknologi 3D printing ini kan bekerja secara otomatis, sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang menimbulkan banyaknya pengangguran. Nah, yang terakhir, kekurangan dari teknologi ini yaitu apabila peningkatan kandungan lemak atau lapisan itu dapat mempengaruhi susut masak yang lebih tinggi dan indeks pengikat air dan lemak yang lebih rendah. Berikutnya, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.